مرحبا أهلا النوادي. المكرم والمحترم الحبيب شفيق بن علي رضا ابن الشيخ أبو بكر بن سالم mata'ana Allah betul hayati, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, memudahkan segala urusannya, jadikan manfaat ilmunya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wal Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Segar, begitu pula para habaib yang lainnya yang dari sebutkan satu persatu, para asatidz, para guru-guru, para jamaah sekalian, semoga semuanya kita dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang ulama, seorang habaib, alhamdulillah baru diketahui sedikit ini Majlis Salim Al-Khair wal Barakah. Samaul Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafi'i. Kasih nama Habib Salim. Alhamdulillah Habib Syafi'i juga dulu masih pembangunan belum terjadi, belum ada ya rumahnya. 2013 berarti 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu beliau sudah kesini bersama mengawal kita Habib Ahmad Aidid. Habib Ahmad Aidid ini masih fondasi, masih baru jalan saya tinggal masih di Pada Jawa 2 karena belum pindah ke sini 2014 Jadi alhamdulillah, dan alhamdulillah ini majlis sudah berjalan terus. Ada majlis taklim ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada PPK, Nah, dan bapak-bapak ini malam Selasa emang udah jadwalnya, Kita malam ini kebetulan baca Fatihah Jamiah, semua wali-wali diiringi Fatihah, kita punya dan seberatu guru-guru semua. Kemudian baca salawat Habib Soleh Tanggul. Nanti minggu kedua, besok minggu depan baca Hadrah Saudan. Minggu berikutnya lagi baca Maulid. Ketemu lagi Hadrah Saudan lagi. Kalau Hadrah Saudan 2 minggu sekali, tapi Maulid sebulan sekali, Fatihah Jamiah seminggu sebulan sekali. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini biasa kita baca Ibnu Qasim, baca kitab 2 kitab Syarah Abi-Sujah sama Manhajus Salim. Alhamdulillah sekarang ada 2 ulama, kita minta tausiah beliau ini Jadi kedatangan kita mulai dari Habib Rahman sepatah 2 patah kata Habib supaya mengawali ceramah daripada Habib Syafiq bin Ali bin Syurga. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Baqir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Al-Habib Syafiq bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga kedua guru kita ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rizkinya zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyan, bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Tadi di Sango beliau Habib Syafiq mengkhatamkan kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz berjudul Khuluquna, akhlak kami. Ya beginilah para habaib, kalau kita perhatikan kitab-kitabnya ini 20 lembar. Jarang punya habaib itu 9 jilid, 10 jilid.
Rata-rata yang paling banyak yang saya tahu itu ada syarah Fatih Al-Qas Al-Qas itu 2 jilid, ada yang 3 jilid, kitab-kitab lain. Tapi yang jarang 20 jilid, 30 jilid. Kitab-kitab ulama Syam itu ada yang 49 jilid. Ada Al-Qasimi Al-Maqdisi itu mentafsirkan surat Fatihah 100 jilid. Surat Fatihah ditafsirkan 100 jilid. Tarikh Dimashq 40 jilid lebih. Tajul Arus min Jawahirul Qamus 40 jilid. As-Sunanul Kubra 11 jilid. Tapi kalau habaib dia 20 lembar. Ya. Ada ulama India mensyarahi kitab Al-Muwatta. Padahal beliau ini mazhab Hanafi, tapi mensyarahi kitab induknya mazhab Maliki. Namanya Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. 18 jilid, tapi beri judul apa? Aujazul Masali ilal Muwatta li Imam. Paling ringkasnya cara mensyarahi kitab Muwatta. Itu ringkasnya 18 jilid. Kenapa ulama-ulama dari golongan Ali wa Ali, dari golongan para habaib, kitabnya ringkas-ringkas? Karena yang mereka ambil intisari dari kitab yang tebal-tebal. Sehingga dikatakan oleh ulama Mesir bernama Syekh Dr. Usama Az-Zahabi, dia mengatakan kitabnya Al-Habib Abdurrahman Bil-Fiqih, ya, yang diberikan julukan Allamatud Dunya, ulama yang paling alim sedunia di zaman tersebut, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengarang kitab berjudul Fathul Basair Al-Ikhwan bi Syar'i Dawail Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan. Itu semua ajaran agama Islam, baik dari aqidatan wa ibadatan wa tazkiyatan, semuanya ada di dalam kitab yang hanya beberapa lembar saja. Itu dipelajari oleh para doktor-doktor Al-Azhar yang sudah 10 tahun mau lulus, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3-nya takhasus dengan kitab tersebut 10 tahun. Kitab utama oleh para ulama-ulama besar Azhar disebut kitab Dawair, kitab daerah-daerah. Kayaknya daerah bahasa Arab, daerah tuh. Jadi dikatakan ulama yang alim ada 2, kata Syekh Usama Az-Zahabi. Ada pembahasan masalah singkat, tapi dijelaskan berjilid-jilid. Itu menunjukkan luasnya keilmuannya, wawasannya. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yang berjilid-jilid dibahas jadi 10 lembar, 20 lembar, itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena tentu dia lebih paham seluruh kitab tersebut, sehingga dia mengambil intisarinya. Itu yang disebut dengan zubdah. Nah, memang dikatakan kita tidak boleh menganggap kitab-kitab kecil itu kecil. Ini ta'adduban. Karena semua ilmu Nabi Muhammad itu besar. Semua ilmunya Nabi Muhammad SAW itu besar. Sehingga dikatakan oleh ulama, latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Bentuknya kecil tapi ilmunya sangat besar. Itulah kitab-kitab para habaib yang singkat-singkat, yang ringkas-ringkas. Ada satu kitab yang dikatakan oleh para ulama, Imam Mahdi nanti Rauhah baca kitab tersebut. Nama kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah, Risalah Ensiklopedia. Pokok agama Islam yang begitu luas, membahas tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang tasawuf akhlaki, hanya dibahas beberapa lembar di dalam kitab tersebut, Ar-Risalatul Jami'ah. Bahkan muallif kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menulis di mukaddimah itu, man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran
wa batina. Ini doanya mustajab sepanjang zaman selama kitabnya masih ada. Cuma kadang-kadang man lam yatayakkan lam yanfa. Yang gak yakin gak ada manfaat. Itu kan doa diajarkan, dituliskan oleh Al-Habib Ahmad bin Habsyi dengan keikhlasan yang luar biasa. Dia katakan siapa yang mengetahui kitab ini walaupun singkat, walaupun hanya beberapa lembar, dia pahami, dia amalkan. Aku berharap kepada Allah, orang tersebut Allah berikan menjadi orang ahli ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Dihafal, dipahami, diamalkan. Nah ini kitab-kitab para habaib seperti itu. Dan memang tawadu itu di dalam kitab An-Nasaih Diniyah selalu Imam Haddad mengatakan ini kitab yang saya karang, kebanyakan saya ambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Padahal levelnya itu bisa setara bahkan bisa lebih. Di Ihya Ulumuddin Tahya Qulubuna, dengan Ihya Ulumuddin hati-hati kami menjadi hidup. Itu pujian Imam Haddad terhadap kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi saking tawadhunya selalu tidak menganggap dirinya yang mengarang, selalu menyebutkan ulama yang lain seperti Imam Ghazali. Dan memang kitab Ihya ini berkah. Man lam yutali ihya ma fihil haya. Orang yang tidak baca kitab Ihya, dia adalah orang yang tidak punya malu. Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran mengatakan lau qallaba al-kafiru awraqal Ihya la aslam. Seandainya orang kafir membaca kitab Ihya dengan bacaannya yang baik, la aslama, pasti dia masuk Islam. Ini berkat daripada kitab-kitab para ulama. Nah, terakhir saya tutup. Ini sejarah tertulis Imam Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam mulai 673 Hijriah atau 1378 Hijriah. Ada punya rangkaian sanad riwayat, memang tidak membahas Imam Al-Ghazali, tapi suyuh guru-gurunya itu ada pernah meriwayatkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis, beliau meminta saran kepada gurunya namanya Qutbuddin An-Naisaburi. Apa yang dilakukan sebelum kami menginvasi dan membebaskan Baitul Maqdis? Maka sang guru mewasiatkan, khatamkanlah kitab Ihya dulu. Kalau sudah khatam kitab Ihya, baru kalian lakukan invasi di Baitul Maqdis. Maka Salahuddin Al-Ayyubi menghatamkan dengan pasukan-pasukannya. Setelah itu mereka menginvasi Baitul Maqdis, Allah berikan kemenangan. Ini Salahuddin Al-Ayyubi ada punya komentar hadis dalam Syarah Sunan Abi Dawud, disebut Najmuddin. Jadi keberkahan kitab ya para ulama khususnya dari Sadah Ali Ba'alwi ini mereka mengambil intisari karena ingin memberikan manfaat dan kemudahan bagi umat. Mereka tahu tuh kedepannya mungkin kita tidak sama seperti orang-orang dulu yang bisa membaca kitab berjilid-jilid. Maka mereka buat jalan yang mudah. Ini kitab-kitab yang ringkas tapi manfaatnya sangat besar. Karena intisari ilmu semuanya telah diringkas oleh para ulama-ulama dari golongan Sadah Ali Ba'alwi. Ini kita harus banyak berterima kasih dan bersyukur atas nikmat tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.